Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Oke, hari ini kita mau bahas sebuah film yang sebenarnya masih trailer. Yes, masih trailer. Filmnya ya. berjudul Tebusan Dosa. Aku jadi cuma mengulang kata-kata lu Ya, gitu. gitu doang, nggak apa-apa. Lu kan beo. Oke, ya jadi seperti biasa lah, waktu itu kita diundang ke presscon official trailer dan juga official posternya juga. Oh ya. Dan biasa yang liputan di sana siapa tuh, Pak? Bagas, Kak. Let's go, Bagas. Langsung laporan, gas. Halo semuanya, gue udah di XSI Epicentrum Jakarta di official trailer rilis dan juga poster rilis dari film Tebusan Dosa, film yang disutradarai oleh Yosep Angginun alias Mas Anggi. Ini gue cukup excited karena sutradaranya itu dulu dosen gue. Jadi mungkin nanti dia inget gue atau enggak, kita lihat lah nanti ya. Kalau gitu kita lihat keseruannya kayak gimana pressconnya. Sikat. Alasannya mungkin pengen mencoba suatu hal yang baru, dan kebetulan skripnya sangat luar biasa bersama Palari Film, sutradaranya juga udah lama banget aku pengen ajak kerjasama, plus ada Teh Happy juga yang energinya sangat luar biasa, pengen banget main sama Teh Happy juga dari dulu, jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih. Ada proses hal yang membuat aku kayak merasa lebih meditatif ya. Meditatif itu lebih kayak hal-hal kecil yang kadang kita suka lihat nggak penting di sekitar kita, tapi ternyata itu bisa berdampak luar biasa. Misalnya kayak kita kadang suka menyepelekan waktu, menyepelekan profesi kita, tapi sebetulnya banyak tanggung jawab di balik itu semua, apalagi seorang ibu gitu. Terus juga setiap pertemuan dengan orang itu tuh ternyata ada makna di balik itu semua. Nah, teka-teki yang kayak gitu tuh di film ini tuh kayak misteri kehidupan yang nyata gitu. Kayak pertemuan Wening dengan Tirta itu tuh kayak seolah nggak sengaja, tapi sebenarnya ada makna di balik itu semua. Jadi saya lebih meditatif, lebih mikir gitu sih, bahwa apapun dalam hidup tuh ternyata banyak alasan, ada alasan kuat yang kita bahkan belum tahu gitu. Pas saya sampaikan di dalam, memang itu terjadi sebenarnya sebelum skenario benar-benar jadi, dan kami ketika mengembangkan ceritanya dan karakternya, saya sama Anggi tuh punya kayak ada beberapa hal yang janggal gitu ya, kayak apa ya, ada sesuatu yang kurang di sini. Kenapa tentang si karakter laki-laki ini gitu yang sebelum menjadi Tirta. Namun ketika yaitu tanpa disengaja melihat Putri Marino, dan kami diskusikan dan akhirnya kami pikirkan ulang, dan ternyata jadilah Tirta itu adalah Putri Marino. Putri itu punya kualitas acting yang menurut saya bagus dan range-nya luas gitu loh. Dia bisa gembira, dia bisa subtle, dia bisa begitu bersedih dalam satu karakter gitu. Dan itu bukan seperti suatu acting yang dibuat-buat. Jadi saya merasa Putri itu salah satu aktor Indonesia yang punya dimensi karakter yang range-nya luas gitu. Dan diolah untuk menjadi karakter dalam film, terutama di film Tebusan Dosa ini cocok banget kayak gitu. Karena kita butuh seorang yang skeptical, kita butuh seorang yang antusias di satu sisi yang lain gitu. Kita butuh seseorang yang kemudian menjadi jembatan cerita dari tokoh utama kita, yaitu si Wening, si Ebi Salma ini. Iya, jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, official trailer rilis dan juga poster rilis dari film. Ini posternya dari sebelah gue juga nih, Tebusan Dosa ya. Ya, dan mungkin bisa dilihat juga tadi ternyata Mas Anggi, alhamdulillahnya setelah lihat muka gue beberapa saat, oh ingat gitu. Terus tadi sempat tanya gue, nama gue juga gitu. Udah lama gak ketemu juga sih Mas Anggi ya. Kalau gitu kita kembalikan saja langsung ke studio lah ya. Film yang disutradarai oleh Yosep Angginun adalah film bergenre misteri horor pertama milik Mas Anggi.
Dibintangi oleh Happy Salma, Putri Marino, Shogen, Bisma Mulia, Laksmi Notokusumo, dan Keiko Ananta. Film ini menceritakan tentang karakter Happy Salma yang bernama Wening, seorang ibu yang kehilangan anak perempuannya, Nirmala yang berusia 11 tahun, dan Uti Yah, ibu dari Wening. Sebagai seorang ibu, Wening merasa sangat berdosa atas hilangnya sang putri. Wening melakukan berbagai cara agar Nirmala dapat ditemukan lagi. Film ini akan segera rilis pada tanggal 17 Oktober 2024. Iya, jadi tadi merupakan sedikit sinopsis, beneran sedikit ya, karena emang gue baru dapat segitu kalau gue lihat dari trailer dan juga posternya. Ya, jadi kita langsung aja mau reaction ya? Yes, reaction trailernya. Mau langsung reaction trailer nih? Ayo, oke. Boleh langsung di play ya, let's go. Wah. Dia belum lihat ya, gue udah lihat ya. Pencarian harus kita hentikan. Ini si kalau kami menduga Happy Salma. jasadnya itu sudah terbawa jauh. Anak saya masih hidup. Nah! Udah seminggu anak saya Nirmala hilang. Aku penasaran banget kenapa dia hilang. Kabut berbut. Ex-Huma lo tuh Ex-Huma gak? Film Oh, horor Korea. Produsernya itu. Jadi bintang tamu di podcastnya saya Kitir. Oh, Putri Marino jadi podcaster. Atau Bisma siapa dia? Oh, kok dianya baterainya habis gitu tadi. Fokusnya ke situ ya. Iya. Tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Ya mungkin mereka percaya kalau Nirmala Baterainya sudah habis. tidak ada. Mungkin ya Putri Marino cakep banget. Iya, di sini cantik banget. Dia semakin tua semakin cantik loh. Ada di tempat yang Cranes are believed to symbolize hope. Oh, ini Utia yang tadi yang dibilang hilang itu ya. Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Wah. Ada konspirasi apa nih di sini? Nah, itu scene di bawah air. Nah, itu apa tuh? Tiba-tiba buang anak kecil. Lah, gitu sih. Apalagi yang kamu sembunyiin gitu? Saya itu dosanya banyak. Isinya hal semua ya. Apa yang tersirat di kepalamu? Yang satu hal sih banyak banget hubungan dengan airnya. Jadi makin seru sebenarnya. Tapi semakin banyak masalah makin seru dikontenin toh, Mbak. Nah kan makin seru kan? 17 Oktober 2024 di bioskop. Nah, tadi trailernya, sedikit yang bisa ditampilkan dari itu trailer. Iya, dan itu bikin semakin penasaran sih jujur. Jujur bikin semakin penasaran. Apalagi menurut gua nih ya, karena sutradaranya Mas Anggi tuh dulu bikin film-film yang cukup berani gitu loh. Mungkin ada film judulnya Istirahatlah Kata-Kata tentang Wiji Tukul. Terus juga ada film yang judulnya Science of Fiction yang itu nyindir ini banget dah, nyindir politik, pemerintah gitu-gitu dah. Itu berani ya? Iya, berani banget. Dan filmnya bisa dibilang gue takut salah nih karena Mas Anggi dosen gue ntar kayak sotoy lu, takutnya kayak gitu. Dia bisa dibilang eksperimental banget lah, gitu loh. Nggak kayak film pada umumnya. Nah ini juga akhirnya Mas Anggi menyentuh horornya horor misteri lagi. Jadi iya, menurut gue menarik sekali. Iya menarik. Pas gue lihat pertama kayak gemerencing itu ya. Iya. Horor tuh identik dengan klinik ya. Iya, apa sih gemercing kayak gitu kan bikin ritual gitu-gitu ya. Iya. Semacam ritual kayaknya seru sih ini, harus apalagi ditonton sih. Kalau misalnya tadi lihat ada beberapa adegan kayak misalnya Putri Marino dalam air. Itu gue sempat nanya juga itu gimana waktu itu tantangannya ya. Oh, lu sempat nanya pas itu? Itu pas lagi doorstop. Nah, itu nanya dan ternyata memang sangat challenging buat mereka berdua. Terutama Putri Marino dan juga Happy Salma. Ini gue penasaran juga, wah Mas Anggi nih, mana nih film? Gue jujur penasaran dari latar waktu dan latar tempat lokasinya ini di mana sih? Kalau syuting mereka bilang di Magelang. Wow. Tapi kalau ininya nggak tahu. Ya latar ceritanya gue nggak tahu apakah Magelang gitu. Oke. Tapi sebelum itu kita ada pesan yang mau lewat dulu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film.
Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Nah, masih di Tebusan Dosa. Ya. Nih. Siapa yang mau mulai lagi nih? Lu dulu. Oke, masih banyak pertanyaan sebenarnya Yes. dari trailer film Tebusan Dosa. Bahkan kalau misalnya kita lihat lagi dari jajaran cast atau posternya, masih ada beberapa pertanyaan dari mulut gua. Gitu. Untuk Mas Anggi ini kemarin ini nih, mungkin sebuah fun fact ya. Jadi pas lagi preskon, setelah preskon itu, kan media dikasih kesempatan untuk bertanya. Yeah. Saya satu-satunya media yang bertanya karena waktunya sudah habis. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan. Terus pas itu Mas Anggi lupa sama gua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan. Ini adalah murid didikmu, Mas. Nggak apa-apa. Dia sudah bertemu dengan banyak orang. Tapi untungnya pas gue turun tangga diajak salaman gue. Satu-satunya orang diajak salaman sama saudara. Terus harusnya lu ngomong, Mas, saya murid Mas waktu. Gue ngomong. Oh, terus Gua ngomong. reaksi dia gimana? Dia nggak tahu. Siapa? Oh, UMN gitu. Oh. Terus habis itu pas lagi doorstop nanya, gue lupa namanya Bagas. Oh iya. Tadi gelap gitu katanya. Oh. Emang muka saya emang gelap. Auranya emang di aura gelap ya, Mas. Sejujurnya ya, saya setuju. Tapi ya balik lagi ke Tebusan Dosa tentang filmnya, gue sangat penasaran dengan Mas Anggi bagaimana cara dia membawakan film ini. Apakah benar-benar bakal kayak science fiction atau istilah kata-kata, atau ada film dia lagi yang judulnya 24 Jam Bersama Gaspar, film Reza Rahadian. Itu film series gitu, gue belum nonton kebetulan, maaf ya Mas Anggi. Terus juga menariknya lagi, film ini diambil pas lagi preskon dia cerita Mas Anggi tentang cerita personal dia. Wow. Inilah gue sukanya, kalau misalnya film udah diambil dari cerita personal, pasti bakal lebih dapat. Iya, lebih dapat ya, Karena lebih dia udah dapat tahu karena bagaimana iya, itu kejadian. feelnya Dia udah tahu. Iya. Di real life-nya. Iya. Filmnya katanya waktu itu SMP dia pernah kehilangan temennya, tenggelam. Wow. Gitu. 38 jam singkat gue baru ketemu. 36 apa 38 jam gitu. Baru ketemu. Masih hidup? Mati dong. Oh. Sudah meninggal dalam keadaan tenggelam. Gitu. Jadi gue penasaran banget. Kalau misalnya sudah personal tuh gue Ya. gitu. Ya. Itu siapa? Nah, kalau dari menurut lu dari trailer yang tadi gimana? Gue seneng banget sih karena karakter utamanya ini adalah Happy Salma. Iya betul. Yang mana kita tahu dia dalam acting horor itu sangat-sangat Ya, emang udah bagus banget dah. gempol tuh, banyak tuh. Nggak ngatain mukanya menyeramkan, bukan. Tapi Enggak, maksudnya memang cocok. Memang cocok. cocok. Dan gue penasaran sih ada hubungan apa antara Happy Salma dan si Putri Marino ini. Di film ini ya? Di film ini. Iya, gue penasaran. Karena kan ada sempet scene yang dia nanya, apalagi yang kamu sembunyikan kayak gitu. Nah, itu kayak berarti sebenarnya kunci di film ini adalah si Putri. Apalagi yang kamu sembunyiin, Tirta? Saya itu dosanya banyak. Bisa betul, jadi kan? Betul, kuncinya adalah Putri Marino di sini sebagai dia kalau dilihat di trailer sih dia podcaster ya. Iya, podcaster horor gitu. Iya. Dan gue penasaran karena detail handphone yang lowbat itu terlihat terus nih di trailer ini. Oke. Gue kayak salah fokus itu nih, ada apa nih? Kenapa nih dengan gitu ya. handphone yang baterainya sudah merah dan mati itu? Dan itu pakai buat rekaman guys. Iya. Dia fokusnya ke situ loh. Bahkan gue nggak fokus ke situ loh. Gue penasaran kenapa detail itu sangat diambil gitu. Maksudnya diulang 2 kali di dalam trailer ini tuh kenapa gitu? Tadi kalau misalnya kita lihat dia HP-nya tuh ada di background di sampingnya lah. Iya. Berarti kan pengen menunjukkan sesuatu dari situ kayak ada apa nih gitu. Terus selain itu juga Sya, jadi waktu itu gue sempat baca ya kan ada undangan ya dan ada posternya Tebusan Dosa, poster Happy Salma lagi tenggelam ya kan. Awalnya tuh gue kira film ini sebelum gue baca sinopsis dan trailer yang pasti ya, saya kira ini bakal jadi film religi karena ada satu film ya kan karena Tebusan Dosa ya kan. Tapi setelah gue tanya ya secara tidak langsung ada hubungan dengan agama setelah gue nanya ke Mas Anggi gitu. Tapi apa yang dalam pikiran gue pas lihat ini adalah gue kira bakal ada satu film Hollywood udah lama 2016 judulnya Silence. Itu filmnya Liam Neeson. Itu gue nonton pas masih 16 tahun, agak terlalu muda sih. Itu jadi film religius juga kalau nggak salah tuh. Ini maaf ya correct me if I'm wrong ya, perjalanan orang Kristen lah, pokoknya orang Kristen di Jepang kalau nggak salah. Yang Jepang kan tidak identik dengan agama gitu. Ya. Nah itu gue penasaran, ternyata tidak. Ini film misteri horor. Maksudnya ternyata tidak tuh apa? Ternyata tidak, bukan film religi gitu. Tidak ada hubungannya, bukan utamanya bukan film religi lah gitu. Ternyata ini film misteri horor. Kebetulan Mas Anggi yang sutradara dari Happy Salma, Putri Marino. Terus juga, ya gue sangat-sangat penasaran dengan stylenya Mas Anggi ntar gimana? Iya, penasaran banget ada apa di dalam air itu.
Nah, Karena iya. sampai ada anak kecil. Kayaknya si Putri Marina itu selain jadi podcaster, dia pelatih renang kayaknya. Oh iya, itu tadi bener-bener ada adegan di inian ya? Iya, di kolam renang. Kolam renang beneran Iya, gitu. iya. Gue rasa sih pelatih renang sih itu. Tapi gue salut sama emaknya tuh anak sih, Mbak. Memperbolehkan anaknya untuk dilempar gitu. Bener. Gue kayak, Concernnya besar ya. iya. Iya. Membolehkan seseorang perempuan melempar anaknya ke dalam kolam gitu. Iya. Even pun kalau anaknya bisa berenang ya, cuman Iya. kan mendapatkan izin untuk melempar anak ke dalam. Apalagi kalau kita lihat dari itu kolamnya yang dalam itu Iya, kolam yang iya. beneran untuk lomba Iya, atau latihan. betul. gitu loh. Jadi, Latihan olimpiade renang. good banget Mas Anggi bisa menemukan ibu-ibu yang memperbolehkan anaknya dilempar ke dalam kolam. Terus kita lagi-lagi gua tuh lagi-lagi ya pas lagi preskon menemukan aktor anak kecil yang sudah sangat well manner sekali setelah siapa waktu itu Jordan di film apa waktu itu ya? Seni Memahami Seni Kasih. Memahami Kasih. Ya. Keiko Ananta di sini sangat manner sekali dia. Kenapa tuh? Saya ini maksudnya umur berapa tuh? Gua nggak tahu dia umur berapa sekarang tapi sudah sangat well apa namanya? Itu well yang prepared cewek ya? lah. Yang cewek, yang anak kecil. Yang kecil yang Tadi nggak terlalu hilang kelihatan itu sih. ya? Yang hilang ya, Ya, yang yang hilang. hilang. Tapi waktu itu dia datang ke preskon dan wah dia ngomongnya sangat tertutur ini ya. Iya. Bahasa Indonesia baik sekali tuh. Gue penasaran. Jujur gue penasaran. Gue sangat-sangat penasaran dengan film ini. Jadi tayangnya 17 Oktober 17 ya? Oktober 2024. Masih lama sekali. Masih lama banget. Nggak Nggak apa-apa, penasaran. masih ada waktu untuk kita nonton film yang lain dulu. Baru kalau misalnya ini apalagi misteri horor. Misteri horor yang datangnya dari otak-otak dengan film-film seperti science of fiction kayak gitu-gitu. Gitu. Iya. Jadi Iya. satu harapan gue harapan gue untuk film ini adalah mainan psikologi. Nah ini gua, nih diprediksi gue ya, prediksi gue. Mas Anggi nggak semena-mena ngasih jam scare. Iya. Pasti Mas Anggi tuh Menaruh titik-titiknya lah. menaruh titik-titiknya dan ada alasan tertentu juga. Iya. Alasan tertentu misalnya ini gara-gara si ini jadi ada jump scare atau bahkan yang tensinya naik tapi bukan jump scare tapi turun aja. Udah. Soalnya gue pernah nonton film yang ada kayak gitu juga. Ada. Wow. Kebetulan kerabatnya Mas Anggi juga gitu loh. Filmnya autobiografi, film Mas Makbul. Itu bukan film horor tapi tensinya mantep banget itu. Mantap. Bukan film horor nggak ada hantunya, tapi tensinya mantep banget. Gua harap kayak autobiografi sama Mas Anggi ya. Wah kalau kayak gitu senang kali aku. Gue jujur semakin penasaran untuk menonton film ini yang masih lama. Kayak, aduh, gue penasaran banget. Pengen cepet-cepet bulan Oktober. Iya. Kayaknya bulan depan kayaknya perfilman Indonesia kan lebih banyak diwarnai dengan film-film horor. Horor ya? Horornya bukan horor komedi juga, horornya Ya pure horor gitu. Nggak apa-apa sih. Kenapa ya bulan besok ada apa ya? Maksudnya apa? Oh ini kali apa? Halloween. Oh iya Oktober ya? Iya. Oktober Halloween bener juga ya. Memperingati Bakal ada itu. Jadi Halloween. mungkin bioskop akan dipenuhi. Ikut merayakan dengan iya. film-film horor yang ada, terutama ya. Mas Anggi bilang Indonesia itu sebenarnya bagus filmnya, apalagi horornya. Kita tuh udah bisa mengeksploitasi hantu-hantu yang ada di Indonesia, gitu loh. Bisa dieksploitasi semuanya, kita modif gitu kan. Iya. Jadi, apalagi sangat beragam ya. Itu sangat beragam. Sangat beragam hantu di Indonesia, tidak seperti hantu-hantu di luar negeri. Betul, dan lebih menyeramkan juga karena lebih relate ke kita dari story-story yang pernah kita dengar. Yes. Gitu. Betul juga. Saya setuju dengan Anda. Ya, paling kurang lebihnya begitu. Kita ada pesan-pesan dulu Indonesia yang mau lewat nih kata Esya. Kalau gitu kita ketemu lagi ya. Kita kembali lagi lah nanti kita ke Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Tebusan Dosa. Kita udah bahas banyak banget pertanyaan sebenarnya. Kita masih banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya pas lagi preskon tuh gue agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena yang nanya gue doang. Gue pengen tahu pertanyaan orang lain tentang film ini. Oh, gitu karena mungkin masih trailer kali. Jadi iya, tapi justru karena ada banyak trailer itu jadi bikin orang makin penasaran nggak sih? Yes, dari bener juga. posternya gitu loh. Jadi pas kemarin press con itu lumayan rame nggak sih? Dibilang rame sebenarnya nggak rame-rame banget. Gue pernah lah ke press con yang lebih rame gitu. Tapi ini rame mungkin karena Happy Salma. Oh ngomong-ngomong soal rame sih ya. Jadi gini, pas lagi mau doorstop, ada cerita nih gue. Pas lagi mau doorstop. Intermezzo nih. Nggak apa-apa, soalnya seru. Media-media tuh sudah menunggu gitu loh. Wah ada Happy Salma, ada Putri Maruna, kita bisa menanyakan hal yang
personal. Oh iya. Sedangkan gue udah mikir, ini gue nanya apa ke Mas Anggi ya gitu loh. Gue nanya tentang film gitu loh. Yang lain pada nanya, alhamdulillah siapa nanya tetap tentang filmnya gitu. Tapi setelah Happy Salma Putri Marino bubar, media bubar semua. Media bubar semua. Ada apa dengan Happy Salma dan Putri Marino? Tapi justru gue jadi seneng karena yang pas bagian Mas Anggi, sayangnya gue nggak kebagian aja pas lagi doorstop. Udah diselak duluan sama orang lain gitu. Kan kita kalau doorstop rebutan memang, dan gue tidak kebagian. Tapi nggak apa-apa, gue kan satu-satunya yang nanya di dalam bioskop kan. Itu yang harus di-highlight di episode kali ini. Bagas menjadi satu-satunya orang yang nanya di bioskop pas lagi preskon. Tapi maksudnya dengan sepinya itu gue malah jadi bisa denger Mas Anggi lebih jelas, atau produsernya juga lebih jelas gitu loh, bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu loh. Terus balik lagi ke film ya, maaf tadi intermezzo dikit. Mending gue yang nanya nih untuk yang ini. Apa? Kenapa di situ pakai origami burung-burung? Nah, itu satu hal yang gue belum tanya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat ya, origami burung itu kalau di Jepang, ngomong-ngomong soal Jepang, nanti dulu. Kalau di Jepang itu artinya good luck lah. Good. Oh iya, sempat dibahas juga sih tadi. Burung apa itu? Iya, origami burung lah. Itu ini kan good luck gitu. Sedangkan di film ini kan ya kita tahu Happy Salma sama sekali tidak good luck gitu. Ya bad luck gitu yang ada. Jadi nah, ya mungkin ngasih kontras aja. Gue penasaran sih. Yang pasti bahkan itu ada di poster juga. Ada di poster juga, jadi gue penasaran. Penasaran kenapa yang harus diambil itu adalah origami burung itu gitu. Yang menjadi ikonnya itu loh. Kenapa nggak yang lain-lain, atau mengambil unsur kedaerahan seperti wayang? Nah mungkin ya. Kalau yang gue tahu ya origami ininya sama Jepang dong. Iya. Terus juga ngomong-ngomong soal Jepang, ada satu aktor yang memang beneran orang Jepang kalau gue lihat ya, si Shogen itu. Kayaknya belum ada di trailer sih yang gue lihat ya. Dia belum ada di trailer. Nah itu juga jadi satu highlight pas lagi doorstop sama preskon. Kenapa tiba-tiba ini ada beberapa unsur Jepang, terutama aktor Jepang gitu loh. Ya akhirnya kebahas juga si Mas Anggi ngambil referensi film-film Jepang yang banyak gitu loh. Mungkin ngarah ke situ juga, mungkin ya. Mungkin. Ya, gue nggak tahu juga sih. Kenapa ya? Ya gue berarti kan jadi satu pemecah teka-teki nantinya. Nah, si burung origami origami itu. Iya. Gue sangat penasaran sih. Dan gue penasaran kenapa namanya adalah tebusan dosa. Dosa apa yang dilakukan? Itu sebenarnya konsepnya kalau nggak salah ya intinya, gue sebenarnya itu kenapa namanya tebusan dosa, karena ya Wening alias karakternya Happy Salma di sini dia merasa berdosa karena dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi apakah nanti bakal ada yang sebenarnya di filmnya ya gue harap sih ada ya. Iya, karena kan yang balik lagi yang gue bilang itu kan karena si Putri Marino ditanya kan rahasia apa lagi yang kamu punya. Nah itu berarti kuncinya si Putri Marino. Sama satu lagi tuh si temennya tuh. Yang cowok tadi Bisma itu, si Bisma yang dia ngomong biar viral, makin viral. Itu kayaknya teman podcasternya aja sih. Garansi viral, Mbak. Sekarang Nirmala belum ketemu, Mbak. Belum. Kayaknya prediksi gue si Mas Bisma di sini bakal jadi that one karakter yang ngejokes mulu lah. Kayaknya sih gitu ya. Yang gue lihat dari trailer, bagaimana cara dia menuturkan katanya, apalagi dia medok-medok Jawa gitu kan. Nah, tapi kayaknya kalau misalnya dia medok nih bisa jadi memang ini set. Jadi kan lo nanya setnya di mana ya? Ya prediksi kita syuting di Magelang ya, mungkin memang Malang apa Magelang? Magelang. Magelang. Bisa jadi memang set lokasi filmnya memang di Magelang. Jadi ya itulah, kayak jangan sampai kayak film Vina yang dari Cirebon ternyata tidak ada. Tapi kagak ada Cirebon orang Jakarta semua itu. Iya, agak PTSD kalau ngomongin Vina ya. Enggak, kalau ini mah Mas Anggi mau gue percaya gue sama Mas Anggi sebenarnya. Tolong jangan kecewakan kami ya. Iya. Tolong banget ini. Tolong ya. Terus juga ini Mas Anggi nonton soto ini. Enggak. Dia pintar kok Mas. Sekarang semenjak Mas didik dia jadi semakin pintar. Ya itu ya. Itu bukan saya ngomong ya Mas. Terus juga ini sih paling satu pertanyaan gue lagi, kita nanya mulu ya. Tapi ini cukup krusial karena apakah filmnya bakal survive gitu dengan film-film yang lagi rame nih, genrenya kan ada komedi, drama gitu kan. Sekalinya horor pun ada komedi. Nah, apakah ini bakal survive? Apalagi ya itulah penonton Tapi Indonesia. menurut lu namanya agak catchy nggak sih? Menurut gue kurang. Dosa. Iya, kayak kurang catchy gitu sih menurut gue. Kenapa menurut lu kurang catchy? Jadi judulnya tuh kayak kurang catchy aja gitu. Tebusan dosa. Iya, tebusan dosa gitu.
Menurut gua sih, ini mah hanya menurut gua aja, karena kan pasti ketika kita menonton film tuh kan melihat judul dulu gitu, kayak Tebusan Dosa apa nih, film agama kali ya, nah gitu. Ya mungkin bukan kurang catchy tapi kurang tepat kali lah ya, karena itu yang tadi gue bilang pas gue lagi lihat judul dan juga poster, oh ini kayak film perjalanan agama nih, ternyata film misteri horor loh ini. Kayak menurut gue kalau misalkan ini sih agak kurang ya, padahal trailernya bagus, menurut gue bagus banget. Dari gue lihat hasil gambar-gambar, potongan-potongan gambar itu kan kayak ini film akan menjadi film yang bagus gitu. Tapi dengan judul yang kayak gitu, kayak gue kayak kenapa harus itu gitu judulnya? Apakah pemberian judul ini hanya untuk menggocek? Nah, hanya untuk menggocek kita tidak tahu kan? Karena itu berhubungan dengan marketingnya film juga sih nantinya, karena kan tebusan dosa gitu kan, takutnya orang-orang mikir film agama nih nggak seru gitu takutnya kan. Tapi alhamdulillahnya di posternya ada gambar, bukan hantu sih, pokoknya ada gambar tanda kutip hantunya lah gitu. Jadi mungkin orang bisa. Terus juga kalau ngomongin film-film sebelumnya, terutama karena gue suka banget sama film science fiction Mas Anggi, yang dimana pacingnya tuh lama banget. Pacingnya lama banget. Nah, gue pengen ngomongin pacing dari film ini. Horor kan biasanya identik dengan cepet dong, dar-dar kan. Nah, apakah film misteri horor ini bakal cepet? Nah, itu gue yang jadi pertanyaan gue nanti itu di Tebusan Dosa. Tebusan Dosa ya. Gue penasaran, bener-bener penasaran sih nanti alurnya gimana, semua-muanya kayak gimana tuh gue sangat penasaran. Iya, gue takut dimarahin sama Mas Anggi, maaf ya Mas. Terus dilihat dari trailernya ini, dari posternya ini, kayak ada satu sosok gitu. Di belakang itu ya? Iya, di belakang itu kayak ada satu sosok. Apakah ini menjadi nenek moyangnya mereka? Oh bukan, itu kalau gua nggak salah sih itu Utiyah. Yang tadi gue bilang, ibu dari Wening. Utiyah itu. Oh, Wening itu si Epi Salma itu? Epi Salma. Ya. Utiyah itu. Oh, yang mati pas yang dibuka, yang dibuka ininya ternyata udah biru itu gua gitu. Gua nggak tahu sih yang itu atau bukan. Oh tapi iya ya sih, pokoknya tapi kayaknya kelihatannya dia ya, kelihatannya dia. Jadi ini tebak-tebakan kita aja. Kayaknya itu dia deh. Terus kayak dia salah satu peran yang hantu yang antagonis gitu loh, kelihatannya ya, kayak antagonis yang bisa membunuh orang gitu. Ya. Itu lagi-lagi kita masih prediksinya nggak tahu lah ya. Belum tahu. Nanti kita tunggu tanggal 17 Oktober filmnya Mas Anggi. Anggi siapa? Yosep Angginun. Nah, jangan salah nih, soalnya sutradara yang namanya Anggi banyak nih. Banyak, ya. Ya benar. Iya juga ya. Iya, kita tunggu tanggal 17 Oktober di bioskop. Semoga tidak mengecewakan. So, kita akhiri saja Bapil hari ini. Tetap saksikan Bapil Bahas Film. Dadah guys.